Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat rumah belajar dan sahabat Smart School Lampung Berjaya dimanapun berada. Kembali bersama saya Mirwan Saputra, Duta Rumah Belajar Nasional Provinsi Lampung tahun 2019. Baik, pada kali ini saya akan coba berbagi terkait bagaimana cara membuat tugas dan kuis pada kelas digital Smart School Lampung Berjaya. Seperti biasa, untuk membuat tugas dan kuis, maka terlebih dahulu kita harus mengakses Smart School Lampung Berjaya dengan cara memasukkan alamat URL smartschool.lampungprov.go.id. Maka kita akan dibawa ke halaman utama Smart School Lampung Berjaya. Seperti biasa, kita langsung ke fitur kelas digital. Masuk ke fitur kelas digital, silahkan diklik saja di sini. Tunggu sebentar, maka kita akan dibawa ke halaman utama kelas digital Smart School Lampung Berjaya. Di bagian pojok kanan atas ada menu daftar dan menu login. Karena kita akan membuat tugas dan kuis, artinya kita sudah memiliki akun, kita juga sudah memiliki kelas. Maka kita tinggal login saja. Memasukkan user ID di sini, saya masukkan user ID saya. Kemudian jangan lupa masukkan password. Lalu kalau sudah, kita masuk. Ya, berhasil. Maka kita akan dibawa ke akun kita, akun guru. Di sini sudah ada beberapa kelas yang sudah saya buat. Kali ini saya akan menambahkan tugas dan kuis pada kelas bahasa Inggris kelas 8 yang sudah saya buat sebelumnya. Jadi kelas ini sudah saya buat sebelumnya, tapi belum memiliki tugas dan kuis. Bagaimana caranya? Seperti biasa, kita ketika ingin melakukan editing, maka kita masuk ke lihat detail menunya. Tapi kalau kita ingin mempreview bagaimana tampilan kelas kita, maka kita klik lihat kelas. Jadi untuk menambahkan materi, mengedit, melakukan penilaian, membuat tugas, membuat kuis, maka akses melalui lihat detail. Klik saja lihat detail. Kemudian kita akan dibawa ke halaman ini. Fokus kita adalah pada tab modul, soal ujian, siswa, dan penilaian. Kemudian modul isinya adalah tempat materi, membuat tugas, dan membuat kuis. Soal ujian ketika kita ingin membuat soal ujian akhir. Siswa nanti adalah data siswa yang masuk kelas kita. Penilaian tempat untuk mengunduh tugas-tugas siswa dan memberikan penilaian secara manual. Kali ini untuk membuat tugas dan membuat kuis, maka akses dari tab atau menu modul. Ya, klik saja, kemudian akan tampil seperti ini. Saya sudah membuat modul, isinya seperti ini. Ada materi yang langsung bisa dibaca oleh siswa. Kemudian saya juga lampirkan file yang bisa di-download oleh siswa. Ada gambarnya, kemudian ada videonya. Jadi asumsinya adalah siswa sudah membaca materi-materinya dan saatnya kita membuat penugasan. Bagaimana cara membuat penugasan? Di sini, di setiap kegiatan pembelajaran itu ada tambah tugas. Maka kalau kita ingin membuat tugas, silahkan Bapak Ibu guru hebat klik menu tambah tugas. Klik saja, lalu akan muncul di sini nama modul. Ini baru modul 1 saya buat. Jadi tugas yang akan saya berikan adalah terkait modul 1, yaitu simple past tense. Ya, kemudian durasi kita kira-kira saja. Kira-kira siswa bisa menyelesaikan tugas itu selama berapa jam. Misalnya cukup 1 jam, maka cukup tulis 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi tidak perlu menambahkan kata jam lagi. Cukup 1, 2, dan seterusnya. Kemudian yang terpenting adalah tanggal kumpul tugas. Ini penting karena kita memberikan batas waktu kepada siswa untuk maksimal mengumpulkan tugas sampai kapan. Jadi ketika sudah lewat dari tanggal itu, maka siswa tidak akan bisa lagi mengumpulkan tugas dan nilai penugasan akan 0. Jadi ini penting. Hari ini tanggal 17, asumsi saya adalah saya ingin memberikan siswa jeda waktu 3 hari. Maka siswa harus mengumpulkan maksimal tanggal 20 Maret. Maka saya buat 20 Maret 2020. Kemudian silahkan klik di sini. Silahkan Bapak Ibu tuliskan atau ketikkan tugas yang ingin Bapak Ibu
berikan kepada siswa. Karena ini tentang simple past tense, maka saya minta siswa untuk membuat sebuah paragraf. Perintahnya adalah misalnya make a paragraph that tells about your great experience. Ya, jadi saya minta siswa untuk membuatkan sebuah paragraf yang isinya adalah tentang pengalaman mereka yang menakjubkan lah. Jadi mereka akan menceritakan tentang hal yang sudah lampau, kejadian-kejadian yang sudah mereka lalui yang mereka anggap itu menakjubkan. Ini perintahnya, maka tinggal saya simpan saja. Ya, maka hasilnya akan seperti ini Bapak Ibu guru hebat. Ada tugas modul 1 simple present. Di sini langsung ada perintahnya adalah make a paragraph that tells about your great experience. Ini pun sama, bisa kita edit lagi ketika ada kesalahan dalam penugasan, ingin menambah dan lain-lain, klik lambang seperti pensil. Kalau ingin menghapus maka tinggal dihapus melalui menu seperti kotak sampah. Misalnya saya ingin menambah lagi perintahnya, maka tinggal saya ketik di bawahnya. Atau misalnya Bapak Ibu ingin memberikan file yang isinya adalah penugasan, misalnya ada proyek yang ketika diketikkan akan cukup banyak, Bapak Ibu tinggal klik saja menu di sini, maka Bapak Ibu tinggal upload saja tugasnya, materinya. Misalnya saya punya file di sini, file Word, tinggal saya open, saya upload, kemudian saya simpan. Tinggal simpan saja. Maka isi dari penugasan adalah berupa perintah langsung, dan ada juga yang bisa kita upload file saja. Jadi seperti itu untuk membuat penugasan. Baik sahabat rumah belajar, seperti halnya modul, pembuatan tugas dalam satu kegiatan pembelajaran pun bisa kita buat sesuai dengan kebutuhan. Tadi kita sudah coba membuat tugas yang langsung memberikan perintah langsung dan siswa nanti akan menjawab. Kita juga bisa kembali menambahkan tugas dan kita bisa menyisipkan video dalam tugas tersebut. Misal dalam pelajaran bahasa Inggris ada video tentang teks dan kita minta siswa untuk menganalisis teks tersebut dan menjawab pertanyaan yang kita inginkan. Maka kita bisa menyisipkan video di tugas tersebut. Bagaimana caranya? Pertama kita isi dulu nama modulnya, maka kita buat ini tugas 2. Modulnya sama, namanya adalah simple past tense. Kemudian durasinya menyesuaikan, misalnya saya buat pengerjaannya 2 jam, lalu tadi sama. Untuk tanggal pengumpulannya dibuat 3 hari dari sekarang, maka tanggal 20. Kemudian apabila Bapak Ibu ingin menyisipkan gambar, maka tinggal klik di sini saja lalu pilih gambar yang diinginkan. Nah, apabila Bapak Ibu ingin menyisipkan video, misalnya pelajaran seharian, bahasa Indonesia, bahasa Inggris yang membutuhkan video, kemudian siswa bisa menjawab soal dari video tersebut, maka kita bisa menambahkan video pada tugas tersebut. Sama halnya dengan modul, syaratnya adalah video tersebut harus sudah diunggah di YouTube. Jadi kalau kita punya video sendiri, maka silahkan unggah dulu ke YouTube. Tapi kalau kita menemukan materi di YouTube, maka bisa kita gunakan. Contohnya, ini saya akan menggunakan sebuah video contoh tentang recount text. Ini tinggal diputar. Lakukan yang adalah kita mendapatkan alamat dari video ini. Untuk mendapatkan URL-nya, maka silahkan Bapak Ibu guru hebat klik kanan, nanti akan muncul copy video URL. Sekali lagi, klik kanan, kemudian copy video URL. Ini di PC, untuk di HP maka nanti silahkan klik tombol share, kemudian pilih copy link. Nah, saya sudah memperoleh link dari video ini, kemudian tinggal saya masukkan ke sini. Judulnya adalah recount text, misalnya
deskripsinya kosongkan saja. Yang terpenting adalah alamat URL dari video di YouTube tersebut, kemudian simpan. Nah, maka secara otomatis video tersebut akan tersimpan di sini dan kita tinggal menambahkan apa yang harus dilakukan siswa terhadap video ini. Misalnya di bawah video ini bisa kita sisipkan pertanyaan yang sudah disiapkan. Ini saya sudah menyiapkan pertanyaan, ada 10 pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa. Ini tinggal kita kopikan saja di lembar kerja ini. Ya, ini dia. Jadi tinggal nanti diedit pengerjaannya lalu simpan. Ya, seperti ini. Jadi untuk tugas kedua, ini siswa menganalisis video. Jadi kita bisa memasukkan video, memasukkan gambar, kemudian siswa menjawab pertanyaan yang kita berikan. Ya, itu untuk menambahkan tugas pada kegiatan belajar yang masih dalam satu paket dengan modul. Jadi tugas bisa langsung kita perintahkan secara langsung, bisa juga kita menyisipkan gambar atau video ke dalam tugas tersebut. Dan nanti feedback yang akan kita peroleh dari siswa adalah mereka akan mengumpulkan tugas dalam bentuk file yang kita inginkan. Jadi kita bisa memerintahkan siswa untuk mengetiknya dalam Microsoft Word, dalam Excel, atau dalam PowerPoint, dan seterusnya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi tampilan tugas untuk guru dan siswa akan berbeda. Untuk di guru seperti ini, untuk di siswa nanti akan ada kolom. Di bawah tugas ini akan ada tempat mereka mengupload hasil tugas mereka. Jadi nanti feedback ke kita adalah file jawaban dari tugas yang kita berikan. Nanti kita tinggal mengunduhnya. Bagaimana penjelasannya? Itu akan saya jelaskan lagi nanti di video tutorial selanjutnya. Oke, setelah kita membuat tugas, kita juga bisa menambahkan kuis di kegiatan belajar ini. Masih dalam satu paket modul. Jadi modul isinya adalah materi, kemudian setelah materi selesai, siswa mengerjakan tugas yang kita berikan, kemudian kita juga bisa meminta siswa untuk mengerjakan kuis. Nah, bagaimana caranya? Kita tinggal tambahkan kuis. Kuis adalah ujian atau ulangan atau latihan yang diberikan setiap pertemuan boleh, atau setiap subbab materi boleh, atau setiap kali boleh. Jadi ini bisa kita berikan kapan saja, dan bentuknya adalah pilihan ganda. Dan nanti siswa akan menjawab secara langsung, dan setelah mereka mengerjakan akan langsung keluar nilainya. Kita isi dulu. Di sini identitasnya kuis 1 misalnya. Kuis 1. Durasinya ini sangat penting karena nanti siswa akan mengerjakan sesuai dengan durasi yang kita berikan. Jadi 1 jam misalnya, maka setelah 1 jam jendela kuis ini akan tertutup dan hasilnya akan keluar. Jadi misalnya kita di sini durasinya menit, maka saya buat misalnya hitungannya adalah menit, maka 60 menit, 30 menit, dan seterusnya. Kalau di sini ada status aktif atau tidak, jadi ini bisa kita atur. Ketika Bapak Ibu guru hebat klik aktif, maka setelah dibuat, maka siswa langsung bisa mengerjakan kuisnya. Tapi ketika tidak di checklist aktif, maka kuis ini belum bisa diakses oleh siswa. Jadi kita bisa klik aktif, kemudian ini dihapus terlebih dahulu. Identitasnya apa? Kuis ini untuk materi apa? Materinya adalah simple past tense. Ini kemudian simpan. Jadi untuk yang pertama ini baru identitasnya, nama kuis, durasi, status aktif atau tidak, kemudian materinya apa, lalu simpan. Oke, jadi kuis 1 simple past tense identitasnya sudah jadi, dan sekarang kita membuat soal. Bagaimana cara membuat soal? Di sini ada menu edit untuk membuat soalnya atau melakukan editing, kemudian ada tombol kotak sampah untuk menghapus. Karena belum ada soal, maka kita edit kembali. Di sini sudah, maka kelola soal. Ya, seperti yang sampaikan sebelumnya bahwa soalnya berbentuk pilihan ganda. Ini kita edit dulu. Untuk jumlah soal ini tidak perlu Bapak Ibu isikan karena otomatis ketika Bapak Ibu menambah soal di sini akan bertambah.
membuat 3 soal, maka otomatis akan terisi 3 soal. Kemudian petunjuk, ini silahkan disesuaikan, misalnya choose the best answers misalnya. Seperti ini, kemudian simpan. Ya, setelah itu baru kita membuat soal. Ya, jadi di sini ada lembar kerja untuk soal. Jadi pertanyaan isinya hanya soal saja. Bapak Ibu tidak perlu mengetikkan nomor, kemudian opsi jawaban di bawahnya. Ini saya sudah siapkan pilihan ganda di sini. Misalnya soal yang pertama adalah, saya kopikan saja sini. Ya, jadi cukup hanya menuliskan soalnya saja tanpa memberikan nomor, karena secara otomatis nanti nomornya akan terisi sendiri. I bla 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 to school alone yesterday. Maka pilihan jawabannya yang A, misalnya walk, kemudian tambah lagi untuk opsi yang B, misalnya walks, tambah lagi opsi untuk yang C, ini walked, kemudian tambah lagi opsi untuk berikutnya yang D adalah walking. Jadi karena ini SMP, saya ada 4 opsi jawaban A, B, C, D. Bapak Ibu tidak perlu menambahkan A, B, C, D di sini karena secara otomatis sistem akan memberikannya langsung. Kemudian kita akan menentukan bobot nilai atau memberikan kunci jawaban. Jadi sesuai dengan pertanyaan ini jawabannya adalah yang C. Nah, untuk menentukan bahwa dia adalah kunci jawabannya, maka kita harus memberikan bobot di sini. Nah, bobot soal ini menyesuaikan dengan jumlah soal yang kita buat. Misal, kita akan membuat 10 soal, maka untuk nilai 100, satu soalnya bernilai 10. Misalnya kita akan membuat 5 soal saja, maka untuk nilainya 100, maka setiap soalnya nilainya adalah 20. Jadi ini kunci jawabannya ditentukan dengan memberikan bobot nilai. Jadi misalnya saya hanya membuat 2 soal saja dulu, maka 2 soal untuk dapat nilai 100, satu soalnya adalah 50. Setelah ditentukan, maka silakan disimpan. Oke, setelah disimpan, soal pertama sudah jadi, ini otomatis terisi, kita tambah soal yang kedua. Sama, kita tinggal ketik atau kopikan langsung soal yang sudah kita buat. Kemudian pastekan di sini. Sama, kita tidak perlu menambahkan nomor soal. We bla 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 in the restaurant 2 days ago. Titik. Kemudian opsinya misalnya eat yang A, kita tambah lagi opsinya. Kemudian at yang B. Kemudian yang C-nya adalah eating. Kemudian yang D-nya adalah eaten. Oke, sudah ada 4 opsi jawaban, tinggal menentukan kunci jawabannya. Sesuai dengan soal, kunci jawabannya adalah yang B. Karena saya akan membuat hanya 2 soal saja, maka bobot di sini saya berikan 50. Sehingga jawabannya adalah yang D. Ini disimpan. Oke, dengan demikian kuis sudah selesai kita buat. Jadi kalau kita kembali ke modul ini sudah lengkap. Jadi modul ini sudah berisi materi. Ini materinya. Kemudian setelah materi ada tugas 1. Ini langsung ditulis di sini perintahnya. Kemudian tugas kedua kita bisa menyisipkan video. Untuk feedback kepada guru dari tugas ini adalah nanti siswa akan mengupload hasil tugas mereka dalam bentuk file yang kita inginkan, berbentuk Word, gambar, foto, Excel, dan lain-lain. Kemudian kita juga sudah melengkapi dengan 1 buah quiz yang nanti akan dikerjakan secara online oleh siswa. Quiz pun sama, bisa kita tambahkan sebanyak apa yang kita inginkan. Baik, Bapak Ibu guru hebat semua, demikian video tutorial kali ini untuk menambahkan tugas dan quiz pada modul. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.